Oke, Shalom Petra Nation, kembali lagi di dalam Veritas Q&A. Perkenalkan, nama saya Katsujai Ciputra dari English for Business angkatan 2019. Dan sekedar informasi teman-teman, bahwa Veritas Q&A merupakan suatu forum tanya jawab bebas mengenai iman Kristen. Nah, adapun isu yang dibahas di dalam Veritas Q&A bisa berupa teologis, biblika, maupun praktika, yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi khusus pada hari ini guys, kita hanya akan membahas mengenai isu biblika. Nah, jadi pembahasan kita sebentar hanya seputar mengenai suatu bagian di dalam Alkitab maupun pertanyaan mengenai suatu ayat di dalam Alkitab. Nah, adapun pertanyaan yang akan kita bahas sebentar teman-teman merupakan hasil rekapan dari pertanyaan yang teman-teman kirimkan kepada kami. Nah, mengingat banyaknya pertanyaan yang teman-teman kirimkan, maka ada kemungkinan bahwa pertanyaan teman-teman tidak akan bisa dijawab semua di dalam Veritas Q&A pada hari ini. Tapi jangan khawatir guys, kami akan memastikan bahwa pertanyaan teman-teman akan dijawab di dalam Veritas Q&A yang selanjutnya. Baik, saat ini saya juga sedang bersama-sama dengan seorang narasumber yang akan ikut membahas dengan saya dan yang tentunya akan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Nah, beliau merupakan seorang dosen di Universitas Kristen Petra. Beliau mengajar di mata kuliah etika profesi, agama dan hidup bermakna, dan lain sebagainya. Baik, saya langsung perkenalkan saja, Pak Andika Wibisono, Master of Teologi. Halo Pak. Ya, selamat malam. Baik. Ya, gimana nih Pak kabarnya? Kabar baik, selalu baik. Selalu baik ya, puji Tuhan. Tuhan selalu menolong kita gitu ya Pak ya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya kita mulai di dalam doa ya teman-teman untuk memulai Veritas Q&A pada hari ini. Yuk kita berdoa, bisa minta tolong Pak Andika untuk pimpin kita dalam doa. Ya, baik. Mari kita berdoa semua teman-teman. Terima kasih ya Bapak, pada saat malam hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan saat hari ini kami akan melaksanakan Veritas Q&A ya Tuhan, dan biarlah setiap pertanyaan yang diajukan dan setiap jawaban yang diberikan boleh memberkati kami semua, bukan hanya mengisi pikiran kami, bukan hanya sekedar mengisi rasa haus kami akan pertanyaan-pertanyaan teologis, tetapi biarlah setiap jawaban boleh membawa kami di dalam penghayatan yang tulus di dalam mengiring Engkau setiap hari. Berkatilah acara kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Andika. Nah, sekedar informasi teman-teman bahwa Veritas Q&A akan berlangsung sekitar 60 menit teman-teman. Jadi, biar teman-teman bisa menyiapkan untuk posisi yang tepat dan mendengarkan dengan baik. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja dari pertanyaan pertama Pak. Udah siap nih Pak? Ya. Baik. Oke, nah pertanyaan pertama nih Pak. Apakah 6 hari penciptaan adalah 6 kali 24 jam Pak? Ya, baik. Pertanyaan semacam itu sudah sering kali ya kita dengar gitu ya, apakah 6 hari penciptaan itu adalah 6 kali 24 jam begitu. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, kita buka sama-sama di dalam Alkitab ya, karena ini biblika jadi kita harus banyak buka Alkitab kita. Kalau kita melihat Kejadian pasal pertama di ayat yang ke berapa itu ya, yang mengenai Tuhan mulai memberikan benda penerang ya, di pasal yang ke pertama ayat yang ke-14 ya, kita lihat di sana. Di situ disebutkan, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kata kuncinya di situ. Benda penerang menjadi tanda menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi kalau dikembalikan kepada pertanyaan ini, apakah 6 hari penciptaan adalah 6 kali 24 jam? Jawabannya tidak. Ya kan? Kenapa? Karena benda-benda penerang baru diciptakan belakangan.
Sementara benda penerang di dalam wilayah timur dekat kuno pada saat itu menggunakan benda penerang sebagai penentu waktu. Makanya di sini disebut masa-masa yang tetap, hari-hari, dan tahun-tahun. Nah, jadi benda penerangnya aja baru belakangan. Penentu hari, masalah jamnya saja baru diciptakan belakangan. Nah, jadi kalau ditanya 6 kali 24 jam, apakah itu? Jawabannya tidak. Begitu ya. Nah, jadi tidak mungkin kata hari di sini merujuk kepada 24 jam. Nah, lagi pula, cara orang Israel itu memahami hari atau jam di masa mereka hidup itu berbeda. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-11 ya. Yohanes pasal yang ke-11 di ayat yang ke-9. Yohanes pasal 11 ayat ke-9. Sebentar, saya lihat dulu ayatnya. Nah, perhatikan ini ya. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Nah, jadi di zaman Yesus itu beda jamnya, bukan 24 jam. Di zaman Yesus itu 12 jam dalam satu hari. Cara mereka menghitungnya adalah masuk jam 6 itu sudah hari baru. Nah, kalau di kita jam 6 masih hari yang sama. Kalau mereka sudah hari baru. Nah, makanya itu pun juga sama dalam cara menghitung Yesus 3 hari dalam kubur karena cara menghitung mereka berbeda. Mereka sudah jam 6 itu sudah masuk hari baru. Nanti ketemu lagi itu sudah jam 6 lagi, pagi itu sudah dihitung satu hari. Nanti masuk lagi jam 6 sore itu sudah hari baru lagi. Nah, jadi bagi mereka 12 jam dalam satu hari. Nah, jadi tidak bisa disamakan 6 kali 24 jam itu tidak bisa. Karena cara penghitungan orang Yahudi tentang hari, masa, dan tahun aja juga sudah berbeda. Jadi tidak bisa kita katakan 6 hari penciptaan, 6 kali 24 jam. Nah, lalu, apa makna hari pada masa itu? Ya, apa makna hari? Nah, kata Ibrani untuk kata hari itu menggunakan istilah yom. Ya, yom. Yom itu artinya itu nggak cuma satu, artinya itu beragam. Bisa hari, bisa siang, bisa waktu, bisa tahun, bisa merujuk kepada peristiwa tertentu di dalam satu waktu itu. Nah, jadi nggak pernah tentu artinya harus selalu hari, cuma hanya satu aja artinya, nggak bisa. Nah, maka para bapak gereja seperti John Chrysostom, Gregory Nazianzen, kemudian Basilius Agung, dan Ambrosius dari Milan, mereka memahami kata hari ini, karena ini diterima oleh Musa itu kan sesudah beberapa waktu lamanya, dan kemudian Tuhan mewahyukan itu kepada Musa mengenai peristiwa kejadian ini, maka tentu Tuhan itu mewahyukan ini di dalam bahasa dan di dalam istilah yang dimengerti oleh Musa pada masa itu. Nah, sehingga ketika menggunakan istilah hari, ya pemahamannya di era Musa pada waktu itu, gitu ya. Nah, sehingga kata hari ketika dipahami di dalam pemahaman bangsa Israel Timur Dekat kuno, maka seluruh bapak gereja yang saya sebutkan tadi itu, kata hari lebih merujuk kepada urutan atau tatanan penciptaan. Nah, jadi bukan berbicara mengenai 6 kali berapa jamnya, bukan. Tetapi urutan tatanan penciptaan. Nah, mungkin ada orang yang bertanya lagi, loh Pak, kalau coba itu berbicara tatanan atau urutan, kan itu tumbuhan tumbuh dulu, baru benda penerangnya. Nah, selalu begitu biasanya kan? Bukannya matahari itu dibutuhkan untuk tumbuh-tumbuhan. Nah, kita ini kan memahami ilmunya ini kan sudah di dalam kondisi kejatuhan. Nah, tetapi kan beda halnya kalau itu pada awal penciptaan. Ya kan? Nah, kalau saja sang sumber hidup itu yang memelihara dan menjaga seluruh ciptaannya, apa pentingnya benda penerang itu pada awal-awal penciptaan itu? Nah, gitu loh istilahnya kan. Nice Andai point, kata, Pak. iya kan, andai kata tumbuh-tumbuhan itu tidak harus diterangi oleh benda penerangnya baru belakangan sesudah tumbuhan, no problem. Karena pada masa itu segala ciptaan Tuhan itu awalnya amat sangat baik. Dan Tuhan sebagai sumber sang hidup yang memelihara itu. Nah, jadi di sini simpulnya 6 hari penciptaan apakah 6 kali 24 jam? Jawabannya tidak. Lantas berapa, Pak? Tidak ada yang tahu. Kita semua menduga-duga itu. Tetapi yang pasti itu berbicara mengenai hari, berbicara urutan atau tatanan penciptaan. Itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi ingat ya teman-teman, di dalam kejadian itu ya bukan berarti ya 6 kali 24 jam. Tetapi ya memang ada suatu maksud yang lain, yaitu ya memang tentang urutan
tatanan ya penciptaan gitu ya, bukan pada jam persisnya, walaupun bukan mengikuti juga ya hari persisnya, karena kan pemahaman juga orang Yahudi yang berbeda waktu itu ya. Jadi memang bukan pada jam yang asli gitu ya teman-teman. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya, langsung saja kita ke pertanyaan kedua Pak. Wah, ini menarik nih. Apakah yang bergulat dengan Yakub itu benar-benar Allah Pak? Gitu. Oke. Karena memang di dalam situ dikatakan, wah Yakub takut juga gitu ya, karena dia merasa bertemu dengan Allah gitu kan. Ya, oke. Ya. Kita buka ya Kejadian 32. Ya, Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah itu ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Siapakah orang laki-laki ini? Ya, kalau kita melihat terus kita baca ayat di bawahnya, maka orang itu memberitahu. Kita lihat ya ayat yang ke-28. Pada waktu orang itu berkata kepada Yakub, dia berkata, namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Garis bawahi kalimat itu. Engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, jadi kesimpulannya yang bergulat dengan Yakub ini sebenarnya Allah yang ada dalam penampakan rupa manusia. Gitu ya. Jadi di dalam Alkitab sebenarnya bayang-bayang Allah Tritunggal itu sudah nampak. Gitu ya. Dan biasanya yang sering menjumpai orang gitu ya, dan kemudian dia sering menyematkan dirinya memiliki otoritas yang setara dengan Allah, biasanya disebutkan sebagai malaikat Tuhan. Jadi M-nya besar, T-U-H-A-nya besar. Nah, Malak Yahweh. Nah, itu Malak ya. ya Pak ya. Ya, Iya, malak ya, bukan malak ya. Kalau malak itu lain, itu malak lain ya. Tapi ini malak ya. Malak Yahweh. Nah, jadi kadang juga disampaikan di sini adalah seorang muda ya, seseorang gitu ya, seseorang laki-laki yang bergulat. Memang tidak disebutkan dia adalah malaikat Tuhan, tetapi kalau dilihat dari cara dia menjelaskan bahwa Yakub bergulat dengan siapa, dia bergulat dengan Allah dan manusia. Berarti kesimpulannya, memang yang bergumul dengan Yakub ini adalah Allah di dalam rupa manusia. Nah, apa sih tujuan bergulatnya? Nah, jadi kita bukan menanyakan siapa saja yang bergulat, ya kan? Tetapi apa tujuan pergulatannya? Tujuan pergulatannya itu adalah demi status Yakub yang baru. Nah, demi status Yakub yang baru, di mana dia yang telah bergulat dengan Allah, melihat Allah, dirubah namanya menjadi Israel. Ish itu laki-laki, Ra itu melihat atau bergumul, dan El itu adalah Elohim. Makanya namamu bukan lagi Yakub tetapi Israel, orang yang telah berjumpa, bergumul, melihat Allah. Dan karena itulah orang itu kemudian diberkati, dan kehidupan Yakub untuk seterusnya, dia adalah kehidupan yang diberkati sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu sebenarnya tujuan dari pergulatan itu. Gitu. Baik, jadi memang ada suatu maksud khusus gitu ya, bahwa Tuhan turun terus kemudian bertemu dengan Yakub, dan akhirnya Yakub itu mendapat nama yang baru yang kemudian ya justru jadi berkat gitu ya Pak ya. Ya, betul. Baik. Oke, terima kasih Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak, pertanyaan yang ketiga gitu ya. Wah, ini cukup menarik juga Pak. Gimana itu? Apa sebutan untuk anak dari malaikat dan manusia? Oke. Sebelumnya saya luruskan dulu ya. Wah, saya tidak tahu itu dapat sumber dari mana, tetapi itu mungkin dari ajaran di luar sana dan seterusnya. Tidak ada yang disebut sebagai anak dari malaikat dan manusia. Jadi tidak ada. Itu dulu yang harus diluruskan. Bahwa Alkitab tidak pernah mencatat adanya malaikat yang bersetubuh dengan manusia. Karena kisah Alkitab ini bukan seperti dewa-dewa Yunani begitu ya. Yang Zeusnya datang terus punya banyak istri begitu, enggak gitu ya. Terus kemudian anaknya dikatakan semigod.
Setengah Tuhan, setengah manusia, tidak ada begitu. Ya. Kalau kita melihat ke dalam Kejadian pasal yang keberapa itu? Pasal yang ke-6 ya. Pasal yang ke-6. Memang di situ disebutkan ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah, anak-anak Allah ini seringkali ditafsirkan itu malaikat, padahal bukan. Iya kan? Karena kalau kita merujuk kepada ucapan Yesus, malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Gitu ya. Yesus pernah mengatakan, nanti seperti apa Tuhan kondisi kita pada waktu di surga? Yesus bilang, seperti malaikat. Nah, malaikat itu tidak ada kawin mengawinkan di surga. Nah, karena malaikat itu roh, tidak memiliki hawa nafsu untuk melakukan hubungan secara seksual. Maka kesimpulannya di sini, anak-anak Allah di sini harus melihat kepada pasal sebelumnya, yaitu adalah anak-anak yang dilahirkan dari keturunan Adam yang dari anak yang lain. Gitu loh, dari anak yang lain. Kemudian keturunannya disebut sebagai anak-anak Allah dan keturunan dari yang lain yang jahat itu disebut sebagai anak-anak manusia, anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan manusia. Makanya dilihat anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka, ini hawa nafsu semua ini. Nah, lantas kita lihat di ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Lantas semua disatukan itu dengan istilah kata manusia. Karena manusia adalah daging. Nah, jadi kalau melihat respon di ayat 3, maka tidak mungkin di ayat kedua anak-anak Allah merujuk kepada malaikat, sementara anak perempuan itu saja yang merujuk kepada anak manusia. Enggak. Dua-duanya anak-anak manusia. Hanya saja ini dari garis keturunan yang memanggil nama Allah sehingga disebut anak-anak Allah. Dan yang satunya anak-anak perempuan manusia itu adalah anak-anak perempuan manusia dari kalangan manusia yang lain. Gitu ya. Nah, sehingga mereka melakukan pernikahan. Karena anak-anak Allah mengambil istri dari perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai. Berarti ada hawa nafsu di sana. Ya kan? Siapa saja yang mereka mau, mereka ambil. Lalu respon ayat di bawahnya. Rohku tidak akan tinggal dalam diri manusia. Artinya tindakan mengambil istri sembarangan, siapa saja yang disukainya, itu tindakan dari anak-anak Allah yang membuat roh Allah berkata, aku tidak mau tinggal dalam diri manusia. Dengan demikian kesimpulannya, anak-anak Allah bukanlah malaikat yang menikah dengan manusia, tetapi sesama manusia saja. Melihat respon Tuhan di ayat yang ketiga. Itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi memang bukan seperti yang misalnya di film Percy Jackson gitu ya, atau mungkin di film Hercules gitu ya, yang anaknya dewa Zeus gitu sama manusia dan sebagainya, bukan seperti itu guys. Tapi di sini yang dimaksudkan ya memang simbol sebagai anak-anak ya, anak-anak di sini maksudnya adalah manusia juga tapi dari garis keturunan yang lain gitu ya. Dan ya, oke. Baik, terima kasih Pak. Ya, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Kayaknya ada teman-teman yang mungkin udah menunggu gitu ya pertanyaan mereka untuk dijawab. Ya. Oke, selanjutnya. Bagaimana mungkin bisa orang mati menguburkan orang mati di dalam Matius 8 ayat 22? Ya, kita buka ayatnya juga ya. Jadi Matius 8 ayat yang ke-22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ya. Kasus ini harus dilihat dari konteksnya sih teman-teman ya. Jadi bukan saja mempertanyakan bagaimana orang mati menguburkan orang mati. Seolah-olah diasumsikan ya di kepala kita itu, tidak mungkin ya orang mati fisik itu bisa menguburkan sesama orang mati. Karena mati ya mati. Gitu kan, di pikiran kita pasti begitu ya. Nah tapi konteks ini perlu diperhatikan ya dari kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat-ayat sebelumnya. Ya. Kalau kita melihat dari konteks sebelumnya, di situ kan ngelihat ya, kita lihat di ayat 19 terlebih dahulu. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Orang ini berkomitmen mau ikut Yesus. Ayat 20 responnya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.
Artinya seolah-olah mau bilang gini, kamu betul mau ikut aku. Ikut aku itu sulit loh. Nah, kurang lebih begitu. Ikut aku sulit. Nah, seorang lain, yaitu salah seorang muridnya. Ini sudah jadi murid kalau ini. Kalau orang lain tadi baru akan. Ini sudah jadi murid. Berkatalah kepadanya, Tuhan izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Sudah jadi murid, terus dia minta ada urusan penting. Gitu ya, aku pulang dulu nguburin bapakku. Terus Yesus bilang, ikutlah aku. Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Nah, khusus orang kedua. Nah, ketika Yesus ini berkata seperti ini di ayat 22, apakah Yesus sedang mengajarkan kepada orang ini supaya acuh kepada bapaknya? Apakah Yesus sedang mengajarkan agar orang ini tidak tahu berterima kasih kepada ayahnya yang telah meninggal? Apakah sang anak ini akan dianggap sebagai anak yang tidak bertanggung jawab dengan menguburkan ayahnya? Jawabannya tentu saja tidak. Karena apa? Karena kalau dia tidak bertanggung jawab, tentu dia tidak akan meminta izin untuk itu. Ya kan? Kalau dia tidak tahu berterima kasih, tentu dia tidak akan meminta izin untuk itu. Namun di dalam konteks ini, penekanan yang harus diperhatikan adalah ketika seseorang memutuskan untuk ikut Yesus, ya, tidak ada tugas lain yang lebih urgent yang bisa menginterupsi keputusannya untuk mengikut Yesus. Nah, gitu loh ya. Jadi jawaban-jawaban Yesus tidak bisa semuanya diartikan literally. Oh, orang mati bangkit kayak zombie terus sesama mayat menguburkan, begitu tidak ada. Nah, jadi ucapan-ucapan Yesus itu penuh dengan makna-makna rohani yang dimana jawaban-jawaban dalam kasus ini itu lebih menyerang atau lebih menusuk kepada kesungguhan hati mereka di dalam mengikut Yesus. Nah, hal yang serupa itu pernah diucapkan oleh Yesus dalam Lukas pasal 9 ayat 62. Yesus pernah mengatakan gini, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, kurang lebih bahasanya seperti itu. Menguburkan orang mati dengan sesama orang mati. Itu maksudnya ke arah sana. Nah, jadi kesimpulannya, orang mati menguburkan orang mati. Itu bukan berbicara ada orang mati fisik lain yang bangun dari kematiannya untuk menguburkan orang mati yang lain. Bukan. Karena kita tahu orang mati pasti tidak akan dibiarkan untuk tidak dikubur. Ya kan? Tetapi yang paling penting adalah sekali memutuskan untuk mengikut Yesus, maka tidak ada penundaan demi mengurusi urusan lain. Nah, itu jawabannya untuk pertanyaan ini. Baik, jadi memang di dalam pertanyaan ini ya memang ada konteksnya gitu ya Pak, yang perlu untuk kita pikirkan. Karena Yesus juga mempunyai makna tersendiri dalam mengatakan seperti itu ya, mungkin ya sebagai semacam makna tersembunyi gitu ya, yang mungkin diketahui, yang pasti gitu ya diketahui oleh orang-orang yang mendengarnya juga gitu kan. Jadi ada maknanya gitu guys, bukan literally kita langsung wah lihat wah itu kayaknya zombie gitu ya, enggak seperti itu guys ya. Baik, terima kasih Pak. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di dalam Matius 10 ayat 35 sampai 37 Pak, dikatakan bahwa Yesus datang untuk memisahkan kita dengan keluarga. Bahkan musuh kita adalah keluarga kita sendiri, Pak. Wah, apakah ini bukti bahwa Yesus bukan orang baik maupun Tuhan? Nah, selanjutnya juga, Pak, ada pertanyaan yang serupa, yaitu kemungkinan Yesus bukan Tuhan, karena di dalam ayat yang tadi, selanjutnya berkata bahwa dia datang bukan untuk membawa damai, tapi pedang, Pak. Ya, oke. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, jadi saya akan menjawab dengan dua cara dulu ya, kalau melihat pertanyaan seperti ini, gitu ya. Saya akan betulkan pemahaman si penanya dulu, baru kemudian saya beritahu makna asli dari Yesus mengatakan itu apa. Nah, yang pertama ya, saya betulkan pemahamannya begini. Teks ini, ya kan, ini sebenarnya berbicara mengenai pemisahan. Yang Yesus maksudkan di sini dikaitkan dengan kedatangannya membawa pedang tadi ya, yang disebutkan tadi itu, ya kan. Jadi pemisahan yang ada kaitannya dengan kedatangannya membawa pedang. Nah, teks ini sering disalah tafsirkan oleh orang Islam dan oleh orang Kristen itu sendiri seringkali. Islam yang tidak memahami konteks dari karya penyelamatan Kristus, itu akan mengatakan bahwa Yesus juga membawa pedang untuk berperang seperti layaknya Muhammad. Ya kan? Nah, tetapi pertanyaannya begini. Jika benar kedatangannya membawa pedang layaknya Muhammad, mengapa pada waktu di Yohanes 18 ayat 11
ketika Petrus memotong telinga Malkus, Malkus itu adalah hamba imam besar, dengan menggunakan pedang untuk membela Yesus yang akan ditangkap, justru Petrus diperintah Yesus untuk menyarungkan pedangnya. Ya, dan mengatakan bahwa penangkapan yang terjadi atas kehendak Bapaknya. Nah, bukankah jika benar kedatangannya benar-benar membawa pedang fisik untuk berperang layaknya Muhammad, maka seharusnya Yesus tidak memerintahkan Petrus demikian. Nah, jadi dengan demikian pedang yang dimaksud bukan untuk berperang. Kesimpulannya begitu. Ya kan? Jadi pedang bukan untuk maksud negatif. Nah, jadi umat muslim dalam hal ini juga sudah salah tafsir. Nah, orang Kristen juga bagaimana? Dilihat dari pertanyaannya, maaf kata, kalau tadi disebutkan dengan membawa pedang seolah-olah konotasinya negatif sekali membawa pedang begitu ya untuk berperang dan sebagainya. Dan bahkan dikatakan kalau membawa pedang membawa pemisahan, sepertinya dia bukan orang baik, seperti bukan Tuhan gitu. Maka jawaban saya salah tafsir. Nah, gitu ya. Salah tafsir kalau memahami sampai sejauh itu gitu ya. Karena kata konteks ini ya, konteks ini ketika berbicara mengenai pemisahan yang terjadi di dalam keluarga akibat Yesus, seolah-olah mengasumsikan, oh Tuhan itu bukan orang baik, Tuhan itu bukan Tuhan. Tetapi kita harus lihat ya, maksud dari pemisahan itu apa, gitu ya. Nah, kita akan lihat maksudnya. Makna asli dari kata aku datang untuk memisahkan di ayat 35 itu, aku datang untuk memisahkan. Pernyataan aku datang dalam teks Injil itu pasti merujuk kepada inkarnasi. Tidak mungkin enggak. Gitu ya. Pasti merujuk kepada inkarnasi di mana dia datang, Sang Firman itu menjadi manusia. Dan ketika ia datang, ia memberitakan kerajaan Allah kepada orang-orang sebanyak yang ia panggil, ya kan? Sebanyak yang ditarik oleh Bapa untuk mengikuti dia. Nah, konsekuensi dari mengikut dia yang datang ini ternyata bukanlah damai. Konsekuensi dari mengikuti dia yang datang ini bukanlah damai, tetapi pedang. Lah kenapa pedang? Karena mengikut Yesus untuk mengasihi dia lebih dari siapapun, termasuk lebih dari keluarga kita sendiri, itu punya resiko. Kita lihat di dalam Matius pasal 10, ya, beberapa ayat di atasnya, ayat yang ke-17 sampai 18. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan akan menyesah kamu di rumah ibadatnya, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai sesuatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita lihat di ayat yang ke-21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Nah, inilah yang dimaksud. Orang yang mengikut Yesus itu pasti punya resiko. Keluarganya bisa menjadi musuh bagi dirinya sendiri hanya karena dia itu mengikut Yesus. Nah, keadaan ini itu adalah keadaan yang diterima oleh orang ini ketika dimusuhi oleh keluarganya. Menurut ayat yang ke-38 di Matius pasal 10, itu adalah keadaan di mana dia memikul salib dan mengikut Kristus. Nah, dan itulah yang layak bagi Kristus itu. Nah, jadi dalam konteks ini, kedatangannya dikatakan, aku datang membawa pedang. Aku datang untuk mengadakan pemisahan antara orang yang beriman mengikut dia dengan keluarganya yang menentang imannya ini. Nah, sehingga masuk akal ketika Yesus mengatakan musuh seseorang adalah orang-orang seisi rumahnya. Karena dia yang akan menentang imannya karena dia mengikut Yesus, bahkan menyerahkan anaknya untuk dibunuh. Nah, itu maksudnya. Baik, jadi memang ya konteksnya itu berbeda gitu ya. Ada kata kuncinya yaitu ya memang konsekuensi, guys. Jadi ya memang di saat kita gitu ya percaya Yesus mungkin ada konsekuensi, mungkin kalau misalnya kita gitu ya mungkin teman-teman kita jauhin gitu kali ya, atau mungkin dalam konteks ini keluarga gitu ya, mungkin ada keluarga yang mungkin menolak Yesus dan mereka menolak kita karena kita mengenal Yesus gitu ya, dan seperti itulah guys konteksnya, bukan berarti
Yesus memisahkan kita dari keluarga kita dan bawa pedang, nggak seperti itu guys konteksnya. Tapi konteksnya adalah di dalam kehidupan kita gitu guys. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya yang cukup menarik, Pak. Kenapa Yesus mengutuk pohon ara pada Matius 21 ayat 18 sampai 20? Apakah Yesus pemarah atau mungkin lagi sensi saat itu, Pak? Ya, karena kan di situ juga ada dikatakan bahwa memang belum saatnya gitu ya untuk berbuah pohon ara itu. Ya. Gimana nih, Pak? Ya, oke. Ya, saya lihat dulu ya, Matius pasal 21 ayat yang ke-18. Ini saya baca dulu. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Yesus lapar nih ceritanya. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering. Dan menariknya adalah, Yesus tidak menjawab loh, perhatikan itu. Yesus tidak menjawab apa alasannya sampai dia mengutuk, enggak. Dia langsung memberikan pelajaran apa yang bisa dipetik dari yang dia baru lakukan kepada pohon ara itu. Yesus menjawab, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Jadi dia tidak menjawab, kamu kenapa marah? Nggak ada. Dia jawab, iya karena pohon aranya itu nggak memberi aku makan. Nggak ada, dia tanya begitu. Iya kan? Dia jawab begitu juga nggak ada. Jadi setelah dia mengutuk, murid-muridnya tanya, dia langsung memberikan jawabannya itu, memberikan pelajaran apa yang bisa kamu petik dari yang aku lakukan. Yang dipetik adalah, kalau engkau mau melakukan seperti yang aku perbuat, percaya dan tidak bimbang dengan Allah. Kurang lebih seperti itu. Nah itu berkaitan dengan nanti masuk ke pasal 23. Dari situ, dari pohon ara itu, kisah pohon ara, lalu ayat 23, Yesus masuk ke bait Allah. Dia mengajar di sana, dan di situ orang Yahudi bertanya mengenai kuasa Yesus. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Nah, jadi artinya apa? Di sini ada satu perbedaan antara orang yang melihat dan mengikut Yesus, melihat bagaimana kuasa Yesus itu dinyatakan atas segala ciptaan. Nah, kemudian yang di belakangnya, orang-orang di sana bangsa atau tua-tua bangsa Yahudi, mereka justru mempertanyakan kuasa Allah. Yesus menginginkan para murid yang mengikut dia betul-betul sepenuhnya yakin atas kekuasaan ketuhanannya yang ada di dalam Yesus, bahkan sampai pohon ara dikutuk pun bisa menjadi kering. Itu karena kekuasaan di dalam diri Yesus. Dan Yesus memastikan kepada para muridnya, kalau kamu tidak bimbang dan kamu percaya, kuasa yang sama juga akan kamu miliki, seperti di dalamku. Jangan seolah-olah seperti orang Farisi yang dia justru mempertanyakan kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus itu. Padahal mereka jelas-jelas tahu, tidak ada orang yang bisa melakukan mujizat kalau Allah tidak menyertai dia. Nah, jadi pelajaran yang ingin diambil, yang ingin diajarkan oleh Yesus, percayalah dengan kuasa Allah, percayalah dengan kuasa Yesus. Engkau bisa melakukan apa yang Yesus telah lakukan. Nah, tentu saja bukan berarti kita kemudian rame-rame keluar mengutuk-utuk pohon-pohon di jalan-jalan, bukan juga, ya kan? Konteksnya beda, ya kan? Ini konteksnya yang diperhadapkan adalah ketika diberitakan dalam situasi tertentu, percayalah dan jangan bimbang. Kuasa Allah akan tetap terus menyertai mereka. Dan itu terbukti ketika para murid mulai masuk ke dalam pelayanan di kisah para rasul. Kepercayaan mereka akan kuasa Allah betul-betul kelihatan ketika mereka mulai menyembuhkan orang sakit dan seterusnya. Itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi pelajaran baru lagi ya guys. Jadi bukan hanya konteksnya juga
di dalam satu bagian itu, tapi konteksnya juga ayat setelahnya gitu ya teman-teman. Ya di situ memang maksud Yesus adalah untuk menguatkan juga murid-muridnya dan juga ingin memperlihatkan kuasa Tuhan dan juga ingin memperlihatkan bahwa jika mereka percaya gitu ya, dan ya pasti mereka juga bisa melakukan hal seperti itu, dan terbukti juga ya di dalam pelayanan mereka terus dikuatkan walaupun ya bisa kita lihat ada banyak sekali penganiayaan gitu ya Pak ya. Yeah. Baik. Oke, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya. Wah, kayaknya aku tadi udah ngomong menarik ya, tapi kayaknya lebih menarik lagi Pak gitu ya. Kayaknya aku kebanyakan sering ngomong menarik. Iya. Iya. Kenapa Yesus banyak sekali menggunakan kata anjing sebagai kata ganti bagi seseorang? Ini pengaruh yang buruk karena bahkan ajaran ini diteruskan oleh para rasul. Wah, mungkin yang dimaksudkan ke Paulus kali ya Pak ya, yang mengatakan waspada anjing-anjing gitu ya Pak ya. Mohon maaf teman-teman, bahasa kasar gitu ya. Iya. Iya, begini ya teman-teman. Istilah istilah terus kemudian gaya bahasa yang ada di zaman Yesus tentu itu tidak bisa dipahami oleh kita yang sekarang. Karena mungkin kita yang di era sekarang ini sudah terlalu terbiasa menggunakan kata anjing dan kawan-kawannya itu sebagai bentuk umpatan atau panggilan dan sebutan kepada teman kita. Kita kan selalu konotasinya ke arah sana. Jadi terkesannya begitu kita membaca teks-teks yang ada kata anjing dan sebagainya, kita baca dari lensa kita sekarang. Yang dimana kata anjing itu gampang sekali mengalir keluar dari mulut kita sebagai umpatan, hinaan, bahkan bahasa panggilan persahabatan dengan teman kita disamakan dengan anjing. Kadang kita manggil teman kita anjing, kita manggil teman kita nyet, ya kan, monyet dan sebagainya. Jadi kita beranggapan ya dari berdasarkan pengalaman kita setiap hari ini, kita beranggapan di abad pertama kata anjing itu juga memiliki konotasi dan rasa dan pemaknaan yang sama. Sebenarnya tidak, begitu ya. Nah, sebutan anjing di zaman itu bukan umpatan, tetapi itu lebih merujuk kepada persamaan sifat untuk menggambarkan suatu kaum. Nah, gitu ya. Misal, kita ini disebut domba-domba Allah. Lah itu, nah berarti artinya apa? Kita ini kan disamakan. Sifat orang Kristen itu disamakan seperti apa? Ya kan? Karena domba itu sifatnya itu lembut, domba itu sifatnya polos, kan begitu, selalu bergerombol, harus dipimpin oleh satu gembala. Nah, orang Kristen itu juga harus seperti domba-domba itu sifatnya. Nah, jadi untuk menggambarkan sifat suatu kaum. Nah, sekarang ketika Yesus atau Paulus lah ya yang paling sering menggunakan istilah anjing-anjing itu, dia ini ingin menggambarkan sifat dari suatu kaum tertentu yang pada masa itu adalah para bidat atau para penyesat ajaran kekristenan. Nah, mereka ini, ya kan, bahkan bukan hanya disamakan dengan anjing, bahkan seperti serigala. Ya kan? Yesus menyamakan mereka dengan serigala. Berkali-kali juga para bidat ini disebut anjing dan serigala karena apa? Karena mereka ini selalu memangsa. Nah, selalu memangsa domba, bahkan mereka ini selalu berkamuflase, berbulu domba, untuk bisa menyusup di tengah-tengah umat Allah dan memangsa umat Allah itu. Itulah gambaran dari bidat itu, makanya digambarkan dengan anjing atau serigala. Nah, gitu ya. Bahkan anjing juga adalah digambarkan anjing kembali kepada muntahannya. Jadi selalu orang yang kembali kepada apa yang kotor, tidak menyukai apa yang bersih, menyukai apa yang najis. Nah, kaum yang hanya menyukai hidup yang kotor, menyukai hidup yang najis, disamakan sifatnya dengan anjing. Nah, tapi bukan berarti terus kemudian ini adalah bahasa hinaan seperti yang kita punya sekarang. Kaum agamis aja ya, orang-orang beragama yang di zaman Yesus hidup, disebutnya apa? Ular beludak. Nah, ini apa ini? Ini kan menunjukkan bahwa mereka ini racun. Kamu beragama, tetapi kamu meracuni orang dengan agamamu itu. Nah, inilah yang muncullah akhirnya istilah-istilah yang kita anggap sekarang kok itu sepertinya hinaan, sepertinya umpatan. Padahal ya, di era itu adalah sebuah penggambaran sifat atau persamaan sifat yang menggambarkan suatu kaum.
Dan mereka yang mendengar istilah ini kalau disamakan ular beludak, anjing, serigala, itu memang bagi yang mendengar itu bagaikan teguran yang sangat keras, ya kan? Menggambarkan sifatmu itu seperti apa. Harapannya dengan mendengar itu, ya mereka yang mendengar bisa bertobat. Gitu ya, itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi kembali lagi ya ke konteks guys. Jadi memang ada penggambaran khusus yang mau dijabarkan gitu ya mengenai kata ini dan kepada orang yang di apa ya disematkan kata ini gitu ya. Jadi memang menjelaskan tentang orang itu seperti apa gitu guys. Dan memang ini merujuk kepada kaum yang dalam tanda kutip ya merusak gitu ya, merusak umat Allah gitu ya. Baik, oke, selanjutnya kita kembali ke perjanjian lama nih Pak. Kenapa Tuhan suka sekali menyuruh bangsa Israel untuk menumpas dan menggenosida suatu bangsa dalam perjanjian lama? Oke. Ini kasus genosida yang kita pahami saat ini berbeda dengan perintah Tuhan yang untuk menumpas satu bangsa di dalam perjanjian lama. Saya ambil satu kasus ya, satu kasus dari 1 Samuel. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel pasal ke-15 di ayat yang kedua sampai ke-5. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Artinya tidak boleh ada sisa. Ya kan? Tidak boleh ada sisa. Nah, kita lihat ya. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir, ya. Kemudian Agag orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyat ditumpasnya dengan mata pedang itu. Saul dan rakyat menyelamatkan Agag, kambing domba dan lembu-lembu terbaik dan tambun, ya kan? Pula anak-anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan dan tidak berharga yang buruk itulah yang ditumpasnya. Ayat 11, apa respon Tuhan? Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Nah begini, mengapa Tuhan itu meminta mereka, Saul itu untuk menumpas mereka orang-orang Amalek keturunan Agag? Ya kan? Karena Allah itu maha tahu. Allah dalam prapengetahuannya telah melihat segala sesuatu yang terjadi dalam satu kali tindakan dari sejak kekal itu. Nah ini ya, Allah juga tahu apa yang terjadi kalau bangsa Israel tidak sepenuhnya melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan terhadap bangsa Amalek. Nah dampak dari Saul tidak menghabisi semua itu di pasal 30. 1 Samuel pasal yang ke-30 itu jauh ya. Jadi melalui beberapa kisah-kisah, tahu-tahu masuk ke pasal 30. Saya buka dulu pasal 30-nya. Pasal 30 ayat yang pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan oleh mereka dan tidak dibunuh seorang pun. Ya, dengan tidak membunuh seorang pun, maaf. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Apa dampaknya? Berbalik ke keluarga Daud. Nah, gitu loh. Kemudian di dalam kisah Esther pasal 3 ayat 1 sampai 6, ya, kisah Esther, kita buka kitab Esther-nya dulu. Esther pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, perhatikan itu. Orang Agag, orang-orang Amalek ini. Apa yang dia pikirkan? Ya, kita lihat di ayat yang ke-6. Karena dia itu merasa tidak dihargai ketika ada satu orang bernama Mordekai tidak mau berlutut kepadanya, maka dia merencanakan ini. Ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja.
karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman, orang Agag, orang Amalek itu, mencari ikhtiar, memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Lihat ya, gara-gara dia tidak mengikuti perintah Tuhan untuk memunahkan, dampaknya ke bangsa Israel sendiri seperti benalu. Nah itu ya. Jadi ketidaktaatan Saul hampir sama menghancurkan bangsa Israel itu sendiri. Dan Allah mengetahui hal ini akan terjadi, sebab itu Allah memerintahkan Saul untuk memunahkan bangsa Amalek. Nah, dan yang mungkin susah bagi kita adalah penumpasan yang dilakukan kepada anak-anak. Mungkin kita berpikir bahwa anak-anak itu tidak bersalah, kenapa harus ditumpas? Nah, justru menurut Mazmur 51, anak-anak yang dilahirkan itu adalah anak-anak yang mewarisi dosa nenek moyang, yang juga diklaim oleh iblis dan maut dan dosa sebagai miliknya. Iblis akan membawa anak-anak itu kepada kecemaran, sehingga bukan tidak mungkin anak-anak itu, anak-anak dari orang Amalek itu akan bertumbuh dalam tingkah laku sama seperti yang dilakukan oleh orang tua mereka. Buktinya Haman mengikuti tingkah laku Agag, orang Amalek. Dia ingin menghabisi orang-orang Israel. Nah, itu ya. Nah, jadi penumpasan-penumpasan semacam itu ada. Nah, bahkan hal yang serupa sebenarnya juga ada di Perjanjian Baru. Hanya saja alatnya berbeda. Kalau sekarang alatnya adalah pemerintah. Dikatakan di dalam Roma pasal 13 ayat 1-5, pemerintah itu menyandang pedang. Nah, menyandang pedang itu untuk menegakkan keadilan bagi mereka yang melakukan kejahatan. Ya, kasusnya sama dengan Amalek, hanya saja case-nya berbeda, pelakunya berbeda. Itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi memang ada suatu maksud gitu ya guys. Oke, ya selanjutnya guys kita langsung saja masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya. Kenapa dalam kitab Keluaran Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia mati? Bukankah manusia punya free will? Oke. Tuhan mengeraskan hati Firaun, bukankah manusia punya free will? Oke. Ya, benar. Ya, jadi begini. Saya langsung mengambil pada kesimpulan ya. Firaun dikatakan mengeraskan hatinya. Ya kan di dalam Alkitab itu Keluaran pasal 8 ayat 15 dan seterusnya. Dan kemudian di teks lain dikatakan Allah telah mengeraskan hatinya. Jadi yang benar yang mana? Firaun mengeraskan hati atau Allah mengeraskan hati? Ya, yang benar adalah cara memahaminya begini. Kisahnya Firaun itu menunjukkan kedaulatan Allah. Ya, kisahnya Firaun itu menunjukkan kedaulatan Allah. Firaun memang yang memutuskan untuk mengeraskan hatinya. Ya, Firaun memang yang mengeraskan hatinya. Jadi Firaun memang harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Nah, tetapi Allah menggunakan kekerasan hati daripada Firaun ini, menggunakan keangkuhan Firaun ini untuk mencapai kehendaknya bagi Israel. Nah, jadi inilah yang terjadi dengan Allah mengeraskan hati Firaun. Bukankah manusia memiliki free will? Iya, Firaun mempunyai free will. Atas free will-nya, Firaun memilih untuk mengeraskan hati. Tetapi di balik kisah itu semua, Allah, ya kan, juga berkarya menggunakan keangkuhan dan kekerasan kepalaan pribadi Firaun atau kekerasan hatian Firaun untuk mencapai kehendaknya bagi Israel. Dan dengan Firaun itu ditegarkan, dikeraskan itu, ya kan, maka Firaun itu bisa melihat siapa Allahnya Israel yang menuntut pembebasan Israel ini. Nah, ya kan, setelah melihat itu, Firaun jadi melihat bahwa memang Allahnya Israel ini tidak ada yang menandingi, tidak ada yang bisa melawan. Itu maksud dari mengeraskan hati Firaun dan masalah free will. Jadi tidak bisa dibentur-benturkan begitu, ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi guys, ya emang manusia juga punya free will gitu ya, tapi justru dengan free will itu dalam case Firaun, malah Firaun yang mengeraskan hatinya gitu ya. Ya, tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa lewat hal itu ya Tuhan memperlihatkan gitu ya kedaulatan dan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan itu siapa sih kepada Firaun gitu guys. Jadi bukan manusia tidak punya free will, tapi ya justru ada free will makanya mengeraskan hati gitu ya. Baik. Oke, selanjutnya guys. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Masih dalam Keluaran ya Pak ya. Di sini dikatakan
kenapa bangsa Israel boleh memiliki budak? Manusia kan seharusnya hidup bebas di dalam Keluaran 21, Pak. Ya. Ini karena Keluaran 21 nggak pakai banyak ayatnya, jadi saya mesti buka dulu, saya takutnya panjang ayatnya ini. Keluaran 21, ya, sebentar, Keluaran 21. Oke, tentang hak budak Ibrani. Nah, perhatikan ya. Saya nggak baca ayatnya karena ayatnya saya pasal sampai ayat 11, jadi saya langsung ambil kutip-kutip aja gitu ya. Nah, kalau kita melihat ya, Keluaran pasal 21, ayat yang kedua, di situ ada kalimat begini. Budak itu harus bekerja padamu 6 tahun lamanya, dan pada tahun ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka. Nah, kemudian di ayat yang ke-5 sampai 6, di situ disebutkan bahwa kalau ada kasus si budak itu ingin mengabdi dengan tulus kepada tuannya, maka tuannya harus membawa budak itu di hadapan Allah dan diberikan tanda, gitu ya. Kemudian ada lagi di ayat yang ke-7 sampai 8, ada budak perempuan. Nah, bagaimana cara memperlakukan budak perempuan? Budak perempuan itu harus ada tebusan dan seterusnya sampai seterusnya. Jadi ada pembebasan tanpa syarat bagi budak itu, dan kalau budak itu dinikahkan, maka budak perempuan itu harus dianggap seperti seorang anaknya sendiri. Nah, jadi dari aturan mengenai hak budak ini, sepertinya memang Tuhan itu tidak pernah melarang adanya perbudakan. Tetapi yang menjadi problem adalah perbudakan yang bengis yang dibenci oleh Allah. Kata kuncinya di situ. Bangsa Israel boleh memiliki budak, boleh, buktinya diatur ini. Cara hukum-hukum perbudakan. Yang dibenci oleh Tuhan, yang tidak boleh adalah perbudakan yang bengis seperti yang dilakukan bangsa Mesir kepada orang Israel. Nah, ditekan sedemikian rupa, disiksa, ya kan, diberi beban berat sampai mereka itu berteriak kepada Allah. Nah, yang seperti ini yang dibenci oleh Allah. Nah, jadi Allah mengatur perbudakan bagi bangsa Israel dengan jaminan-jaminan yang menguntungkan pihak budak. Nah, itu nggak masalah. Bahkan konsep budak pun itu nggak hanya ada di PL, di PB pun juga ada. 1 Timotius 6 misalkan. Coba ya kita lihat 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang pertama. Semua orang yang menanggung beban perbudakan. Nah, itu ya. Hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika tuan mereka seorang percaya, seorang Kristen, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Jadi hanya gara-gara tuannya Kristen, aku Kristen terus jadi kurang ajar. Jangan. Tetap disegani sebagai tuanmu. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Berarti masih ada? Masih ada. Bahkan dalam 1 Korintus 7, Paulus menggunakan kata apa? Adakah engkau dipanggil Allah dalam keadaan kamu hamba? Hamba itu doulos, yang juga terjemahannya adalah budak. Kalau iya, ya tetaplah di dalam statusmu itu. Tetapi dengan cara-cara yang berbeda. Cara-cara di dalam Kristus. Ya, itu. Jadi perbudakan itu ada. Bahkan istilah atau konsep budak itu juga dipakai untuk urusan rohani. Dulu kita hamba dosa, yaitu bahasa Yunaninya doulos, budak dosa. Sekarang kita hamba Allah, ya berarti kita doulosnya Allah, budaknya Allah. Nah, tetapi sebagai budaknya Allah, kita diberikan keselamatan, diberikan jaminan yang menguntungkan kita pada keselamatan. Nah, jadi persoalannya budak ada, tidak masalah, tetapi dia harus diberikan hak-haknya, diberikan jaminan-jaminannya. Itu. Baik, terima kasih Pak. Iya, jadi memang guys, di dalam konteks ini ya berarti justru dari yang saya tangkap gitu ya tadi, malahan di dalam perjanjian lama itu bisa dikatakan bahwa perbudakan yang di dalam Israel itu yang diinginkan oleh Tuhan malahan justru yang
menyenangkan budak gitu ya, justru yang menjamin budaknya malahan. Di dalam ayat yang tadi kan sempat dibicarakan juga bahwa bisa mendapat kebebasan di dalam tahun yang keberapa gitu guys. Jadi memang mungkin pada zaman itu ada beberapa bangsa yang mungkin melakukan perbudakan dengan cara yang tidak baik gitu ya, dan yang mungkin yang kita kenal dengan sekarang perbudakan seperti itu kali ya, yang mungkin ada pada zaman itu ya. Pada zaman Israel justru berbeda, bahwa budak itu malahan dijamin gitu ya hak-hak hidupnya. Baik, terima kasih Pak. Oke, ya mungkin pertanyaan terakhir Pak ya. Pertanyaan terakhir. Nah, kenapa ada kejanggalan di dalam Alkitab Pak? Waduh. Khususnya dalam peristiwa ayam berkokok. Dalam Matius 26 ayat 74, ayam hanya berkokok sekali kemudian Petrus tersadar. Namun pada Markus 14 ayat 72, ayamnya berkokok 2 kali. Wah, kayaknya ada spesifiknya ayat gitu ya, Pak. Ya salah ayam berkokok ya, sekali apa 2 kali gitu ya. Mungkin ayamnya keseretan ya. Ayamnya lagi keseretan jadi ya cuma sekali gitu. Nah, jadi gini. Angle-nya berbeda. Gitu ya. Jadi sekalipun Matius dan Markus itu melaporkan perbedaan dari berapa kali ayam itu berkokok pada momen penyangkalan Petrus, tetapi sesungguhnya poin penekanannya itu bukan di berapa kalinya ayam itu berkokok gitu loh. Nah, jadi Matius memang tidak mencatat berapa kali. Jadi misalkan dalam Matius pasal 26 ayat 74, saya tidak usah baca ya. Di situ memang disebutkan bahwa Matius tidak mencatat berapa kali ayam berkokoknya. Nah, bukan berarti karena Matius tidak mencatat, lantas Matius menganggap ayamnya itu hanya berkokok sekali. Nah, gitu ya, saya ulangi ya. Meskipun Matius tidak mencatat berapa kali ayam itu berkokok, bukan berarti Matius menganggap ayamnya hanya berkokok sekali. Gitu ya. Fokus Matius adalah ayam berkokok, Petrus sadar akan perkataan Yesus. Intinya di situ. Ya, ayam berkokok menyadarkan Petrus akan perkataan Yesus. Nah, bedanya kalau Markus memang melaporkan detailnya. Nah, dari berapa kali ayam itu berkokok itu dilaporkan. Meskipun Markus tidak menyebutkan ya di momen mana ayam itu berkokok yang pertama. Makanya di dalam Alkitab itu kan diberi kurung gitu ya. Jadi di momen mungkin 1 atau 2 di situ diberi kurung ayam berkokok yang pertama. Nah, jadi itu menjadi kesimpulan bahwa ayam pernah berkokok sekali di dalam proses dia menyangkal. Nah, tetapi yang sama dengan Matius adalah ayam berkokok terlepas dari berapa kalinya. Petrus sadar akan perkataan Yesus. Yang mau ditekankan itu di situnya. Gitu ya. Bukan berarti Matius tidak mencatat berapa kali terus Matius menganggap hanya sekali. Karena Markus menuliskan 2 kali, berarti Markus lebih akurat, enggak. Iya kan? Matius langsung membuat kesimpulannya. Ayam berkokok, Petrus sadar. Markus memberikan detailnya. Yang kedua nih, berkokok yang kedua nih. Nah, gitu. Jadi menambah kisah apa ya? Bukan kisah haru ya, maksudnya kisah tegangnya itu loh. Iya kan? Jadi ini ayam berkokok yang kedua nih, baru dia sadar itu. Nah, baru dia sadar akan perkataan Yesus. Nah, bahkan ya, Yohanes juga tidak mencatat detail seperti Markus. Coba ya, saya buka Yohanes ya. Yohanes pasal ke-18. Yohanes pasal 18 ayat yang ke-27. Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Loh, nggak ada jumlahnya di situ berapa kali. Cuman hanya berkokoklah ayam. Malah ya, di ayat 27 ini dari Yohanes pasal 18, tidak ada juga disebutkan lantas Petrus menyesal. Nggak ada. Hanya menyangkal berkokoklah ayam. Titik. Lalu cerita beralih Yesus di hadapan Pilatus. Lah apakah kita mau bilang Yohanes ini juga menganggap ayamnya berkokoknya cuma sekali? Kan enggak. Intinya cuma satu gitu deh ya. Ayam berkokok, Petrus sadar akan perkataan Yesus. Sehingga Petrus sadar, iya ya, apa yang kulakukan ini menggenapi omongan Yesus kemarin. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkali aku sebanyak 3 kali. Nah, lantas penyangkalan sebanyak 3 kali ini dipertegas oleh Yesus justru sesudah kebangkitannya dengan bertanya sebanyak 3 kali juga. Kenapa 3 kali? Karena di Yahudi itu angka 3 artinya very extreme. Arti dari orang Yahudi angka 3 itu very extreme. Dengan very extreme kamu menyangkal,
pada saat Yesus itu akan menderita. Sekarang sesudah kebangkitan dari penderitaannya, Yesus menanyakan pertanyaan yang sangat ekstrim juga kepada Petrus. Apa pertanyaannya? Apakah engkau mengasihi aku? Nah, jadi penyangkalannya very ekstrim di masa-masa Yesus menderita. Dan pertanyaan Yesus sudah kebangkitan juga very ekstrim kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Ketidaksetiaan ditantang dengan kesetiaan. Dalam mengikut Yesus yang menuju penganiayaan, iman Petrus gugur bagi Yesus. Namun sesudah kebangkitan, Yesus menantang kasihnya kepada Yesus. Dan kasihnya Petrus kepada Yesus akhirnya membawa dia betul-betul kepada penganiayaan yang sesungguhnya. Dia disalibkan terbalik. Dan Petrus tetap setia dalam iman dan kasihnya kepada Kristus sampai dia mati. Itu. Baik, terima kasih Pak. Iya, jadi memang itu untuk menyadarkan gitu Petrus ya. Jadi poinnya memang ada di situ. Walaupun ya memang Markus mencatat gitu ya secara detail, dari yang lainnya tidak mencatat secara detail, tapi dikatakan bahwa memang Petrus tersadar dan memang ada kejadian seperti itu guys. Dan faktanya adalah bukan cuma membuat Petrus tersadar akan perkataan Yesus, malahan justru selanjutnya di dalam konteks selanjutnya gitu ya, setelah Yesus bangkit ya, kemudian memperkuat lagi imannya dari Petrus gitu ya, sehingga dia menjadi seorang rasul yang mati-matian gitu ya demi Kristus. Bisa dibilang radikal gitu ya Pak ya. Mati-matian demi Kristus. Baik. Terima kasih Pak. Ya, jadi sayangnya teman-teman kita hanya sampai di sini mengingat waktunya teman-teman. Tetapi mungkin ada pertanyaan teman-teman yang tidak terjawab, tapi jangan kecewa guys. Kami akan memastikan pertanyaan teman-teman akan dijawab dan dibahas di dalam Veritas Q&A yang selanjutnya. Baik, sebelum kita menutup Q&A pada hari ini, bisa minta tolong Pak Andika untuk menutup kita di dalam doa. Baik, mari kita berdoa teman-teman. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan dalam 1 jam ini. Kami telah melakukan Veritas Q&A, biarlah setiap jawaban yang diberikan boleh menguraikan kebingungan dan kesalahpahaman kami di dalam memahami kebenaran firman-Mu. Dan biarlah jawaban-jawaban ini bukan hanya menjadi kognitif kami, akal pikiran kami, memuaskan kehausan kami, tetapi juga menjadi penghayatan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat acara pada malam hari ini yang telah Engkau sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Andika untuk kesediaannya untuk menjawab pertanyaan dan kesediaannya untuk membahas dalam Veritas Q&A pada hari ini. Baik, sampai di sini teman-teman. Mungkin ada info selanjutnya teman-teman, bahwa jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi nanti link angket eval yang akan disediakan oleh panitia. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di dalam Veritas Q&A yang selanjutnya.